Dalam siklus menstruasi yang umumnya akan terjadi pada setiap bulan dialami oleh wanita normal, merupakan suatu tahap siklus menstruasi yang paling utama. Nah, dalam siklus menstruasi ini sendiri terdiri dari 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi, kemudian fase praovulasi, kemudian fase ovulasi, dan terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase menstruasi, fase ini akan terjadi dengan adanya sel telur yang telah dikeluarkan oleh ovarium yang tidak kunjung dibuahi, sehingga mengakibatkan kadar hormon progesteron seperti sini, kadar hormon progesteron dan estrogen menurun. Pada tahap awal fase menstruasi, kadar hormon estrogen dan progesteron menurun, alias datar di sini gambarnya. Nah, sehingga pada saat yang bersamaan lapisan rahim yang telah menebal untuk persiapan terjadinya kehamilan akan meluruh karena sudah tidak dibutuhkan dan akan keluar dari rahim sebagai menstruasi. Dapat kita lihat seperti ini, yang awalnya menebal kemudian akan meluruh dan mengeluarkan darah. Nah, selain dalam bentuk darah, lendir serta jaringan rahim juga ikut dikeluarkan melalui vagina. Pada setiap orang yang mengalami fase ini biasanya akan mengalami beberapa hal yang pada setiap orangnya akan berbeda, seperti payudara yang akan terasa nyeri dan kencang, suasana hati yang sangat mudah berubah, perut kembung, kram perut, lebih sensitif dan mudah marah. Dan terkadang juga ada sakit pinggang serta sakit kepala. Selanjutnya yaitu fase praovulasi. Yang pada gambar tertera di area sini. Nah, pada fase praovulasi atau biasa disebut dengan fase folikular, yang mana suatu hormon FSH atau follicle stimulating hormone atau perangsang folikel akan mengalami peningkatan. Seperti yang tertera di sini, akan mengalami peningkatan. Hormon FSH mengalami peningkatan. Nah, keberadaan hormon tersebut akan memicu kelenjar hipofisis dalam meningkatkan kadar hormon luteinizing atau luteinizing hormone serta FSH. Kadar hormon FSH meningkat dan juga merangsang untuk memicu kelenjar hipofisis meningkatkan kadar hormon LH atau luteinizing hormone seperti ini. Luteinizing hormone, yang mana hormon FSH ini akan membuat indung telur dapat menghasilkan 5 hingga 20 kantong kecil atau yang biasa disebut dengan folikel. Folikel seperti ini. Nah, pada serangkaian proses yang terjadi, sel telur yang akhirnya matang adalah sel telur yang paling sehat. Sel telur yang paling sehat. Sedangkan untuk sisa-sisa folikel yang lain akan kembali diserap tubuh. Adanya folikel yang matang dapat memicu hormon estrogen dalam hal penebalan dinding rahim. Dan lapisan dinding rahim yang menebal tersebut bertujuan sebagai tempat bagi embrio tumbuh karena adanya banyak nutrisi. Nah, adanya folikel yang matang memicu hormon estrogen meningkat. Di sini, hormon estrogen mengalami peningkatan. Nah, serta ada penebalan dinding rahim yang kaya akan nutrisi untuk pertumbuhan embrio. Nah, selanjutnya yaitu fase ovulasi, di mana kelenjar pituitari yang dipicu oleh kadar estrogen yang meningkat pada fase praovulasi akan melepaskan suatu hormon luteinizing ini yang disebut dengan LH. Nah, saat ovarium melepaskan satu sel telur yang matang seperti ini, yang ini, inilah yang disebut dengan ovulasi. Yang selanjutnya, telur tersebut akan terus bergerak menuju tuba falopi untuk kemudian menuju rahim untuk menunggu hingga bertemu dengan sperma. Masa hidup dari sel telur ini sangatlah singkat, yaitu hanya sekitar 24 jam. Nah, dalam fase ini merupakan suatu fase yang paling memungkinkan untuk terjadinya kehamilan. Akan tetapi sel telur akan mati apabila dalam sekitar waktu 24 jam ini sel telur tidak dibuahi oleh sperma.
Selanjutnya yaitu fase pasca ovulasi atau fase terakhir, di mana dari bentuk folikel ini mengalami perubahan ketika folikel melepaskan sel telur, yaitu menjadi korpus luteum yang dapat memicu keluarnya hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Yang sebelumnya hormon progesteron mengalami penurunan atau tidak sama sekali. Nah, pada fase praovulasi ini mengalami peningkatan. Begitu pula dengan hormon estrogen yang mengalami peningkatan walaupun tidak setinggi atau tidak sebesar peningkatan hormon progesteron dan peningkatan sebelumnya. Nah, hormon yang dilepaskan pada tahap ini memiliki peran untuk menjaga lapisan rahim yang tebal serta siap sebagai tempat bagi sel telur yang dibuahi atau yang menunggu untuk dibuahi. Sedangkan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG akan dihasilkan oleh tubuh, yang mana hormon ini dapat menjaga korpus luteum, dan juga lapisan rahim selalu dalam keadaan tebal apabila terjadi proses kehamilan. Namun apabila tidak, maka korpus luteum tersebut akan kembali menyusut serta diserap kembali oleh lapisan rahim, sehingga kadar hormon progesteron dan estrogen akan menurun kembali. Seperti ini, akan menurun dan lapisan rahim akan kembali meluruh dan terjadi proses menstruasi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.